Universitas Islam Negeri Sunan Ampel merupakan sebuah perguruan tinggi Islam unggul dan bertaraf internasional yang terletak di kota Surabaya. UIN Sunan Ampel berkomitmen menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing, mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset. Dengan perubahan status ini, UIN Sunan Ampel memiliki 9 fakultas program sarjana dengan 44 prodi dan 10 prodi program strata 2 serta 4 prodi program doktor pada level pasca sarjana. Sebagai penunjang sarana prasarana layanan dan proses pembelajaran yang representatif, UIN Sunan Ampel memiliki ruang kelas dengan fasilitas yang sangat baik. Perpustakaan modern berakreditasi A dengan koleksi yang lengkap, laboratorium terintegrasi, gedung sport center dan multipurpose, laboratorium televisi dan radio, laboratorium UINSA Halal Center, Bank Mini Syariah, klinik layanan umum kesehatan UINSA Mart, Green Sain. Dalam rangka akselerasi menuju World Class University, sejak tahun 2011, UIN Sunan Ampel telah menerima mahasiswa asing baik dari Malaysia, Libya, Thailand, dan lainnya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Sunan Ampel hadir menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara integratif berdasarkan semangat peneguhan dan penyemaian nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan kualitas yang baik, terukur dalam standar mutu pendidikan tinggi nasional dan internasional. Berbagai karakter baik diinternalisasikan sebagai karakter unggulan untuk melahirkan lulusan yang berkarakter Islami dan berdaya saing dalam cermat, cerdas, berbudi luhur, dan bermartabat sebagai slogan Building Character Qualities for Smart, Pious, and Honorable Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis Andi Salam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK NU 1 Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswa BPG Daljab periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 administrasi perkantoran dengan tema Saya bangga, senang dengan akhlak yang terpuji dan gaya hidup bersih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Kita mulai materi pagi hari ini dengan semangat, dengan penuh konsentrasi, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal Amin. Materi pada pagi hari ini adalah bertema bangga dan senang dengan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, kita mencontoh akhlak yang terpuji kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebagai uswatun hasanah. Akhlak beliau wajib kita contoh kapanpun dan dimanapun. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada lingkungan dan alam semesta. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita melihat video yang akan saya tampilkan sebagai tambahan materi untuk kalian semua cermati dan kalian pahami. Silahkan disaksikan. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan
dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis buta itu sembari menangis berkata, benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Tiga tanda anak. Oke. Anak-anak sekalian, dari cuplikan video kisah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat mulia, sampai ada seorang pengemis dikisahkan tadi, seorang pengemis yang mencaci maki Rasulullah, menghina, menfitnah Rasulullah. Tapi apa balasan Rasulullah kepada pengemis itu? Beliau tetap melayaninya, menyuapinya dengan baik, tidak marah. Bayangkan seandainya itu kita, kalian semua sebagai orang yang difitnah dan dicaci maki, mungkin kalian semua akan membalas orang yang mencaci maki itu dengan menyuapinya, dengan kasar, atau mungkin nasi diganti dengan dedek, disuapi pakai dedek, biar mampus kalian. Rasulullah bukan orang seperti itu. Rasulullah diludahi, membalasnya dengan senyuman. Rasulullah dikencingi, tetap mendoakan selamat dan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad wajib mencontoh akhlak beliau. Amin Allahumma amin. Dikatakan tadi sahabat yang menggantikan Rasulullah siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikatakan sahabat yang ahli sunnah, ahli dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pengertian daripada sunnah? Ya bisa, sunnah ahli berarti orang yang ahli yang mengerjakan. Sunnah adalah perilaku Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Ahli sunnah berarti orang-orang atau golongan yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sekali sunnah Rasulullah. Sunnah dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Kita sedikit membahas sunnah. Ada berapa sunnah? Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Oke. Sunnah qauliyah adalah sunnah Rasulullah yang berupa ucapan ngendikane Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi berkata, itu namanya sunnah qauliyah. Kanjeng Nabi dawuh misalnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kanjeng Nabi dawuh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu namanya sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Kanjeng Nabi
melakukan, kanjeng Nabi mengerjakan, itu namanya sunnah fi'liyah. Contohnya apa? Rasulullah kalau minum. Ya, Rasulullah kalau minum, saya praktekkan ya. Rasulullah kalau minum dengan duduk, tidak berdiri seperti orang-orang yang tidak punya adab. Rasulullah kalau minum, saya praktekkan. Minumnya 3 kali ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anggap aja ini gelas. Rasul kalau minum 3 kali. Setiap mau minum baca bismillah. Selesai minum baca alhamdulillah. Siapa orang, saya, kalian semua meniru sunnahnya Rasulullah, minum 3 kali, diawali bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, maka ketika itu kita praktekkan, kita dengan niat sunnah, meniru sunnahnya Rasulullah, maka selama air yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang tadi terhindar dari perbuatan dosa atau maksiat. Amin, Allahumma amin. Jadi kalau kalian semua, saya, sampean ingin terhindar dari perbuatan dosa, maka ikuti cara minumnya Rasulullah. Yang terakhir, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah Rasulullah boten dawuh, Rasulullah boten melakukan, tapi Rasulullah ngerti, para sahabat melakukan, Rasulullah diam saja, tidak mencegah dan tidak menyuruh, Rasulullah diam. Nah, itu namanya sunnah takririyah, sunnah ketetapan atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menjadi sunnah. Sudah. Kembali kepada topik utama adalah akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya? Rasulullah orang yang paling baik berakhlak, sopan santun kepada keluarganya, istrinya, anaknya, keluarganya. Paling baik adalah Rasulullah. Dari sini ada yang mungkin bertanya dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Saya, Pak. Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap maupun kepada keluarga? Tolong jelaskan dan berikan contohnya, Pak. Terima kasih kepada Rimba, saudari Rimba yang telah bertanya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya? Nah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rimba, apakah dari teman-teman sekalian, anak sekalian ingin berapresiasi dan menjawab pertanyaan dari saudari Rimba? Dipersilakan. Saya, Pak. Rasulullah sangat baik kepada keluarga, sehingga ada dawuh, sebaik-baik kamu semua adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya, dan saya Rasulullah adalah sebaik-baik kepada keluargaku. Terima kasih saudari Cynthia menjawab pertanyaan dari saudari Rimba, yaitu Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan Rasulullah orang yang paling baik kepada keluarganya. Mungkin ada yang memberikan tambahan hadis atau dalilnya yang bisa. Itu adalah arti dari sebuah hadis Rasulullah. Siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan hadis dari yang disampaikan saudari Cynthia? Saya, Pak. Saya ingin menambahkan hadisnya. Hadisnya yaitu khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Terima kasih disampaikan kepada saudari Bilqis. Saudari Bilqis membacakan hadis
dari yang disampaikan saudari Cynthia. Sudah betul, sudah tepat. Meskipun ada sedikit yang kurang tepat, yaitu saudari Bilqis mengatakan wa anna khairukum li ahli. Kurang tepat ya. Yang tepat adalah khairukum li ahlihi wa ana saya khairukum li ahli. Itu orang yang paling baik terhadap keluargaku. Itu Rasulullah. Oleh karena itu kita sekalian seyogianya wajib meniru akhlak Rasulullah kepada keluarga, orang lain, sosial, kepada lingkungan dan alam semesta. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah kita harus bangga dan berusaha memiliki, mempraktekkan akhlak yang terpuji kepada siapapun, meskipun kepada orang yang menghina dan menyakiti kita. Paham tuh? Paham. Do you understand? Yes. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi bahwa kita sebagai siswa dan siswi SMK NU 1 Sukodadi pada pelajaran pendidikan agama Islam wajib meniru, mencontoh, menerapkan, mengimplementasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Ya lal Waton. 1, 2, 3. Ya lal Waton, ya lal Waton, ya lal Waton. Hubbul Waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal Waton, ya lal Waton, ya lal Waton, ya lal Waton. Hubbul Waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal Waton. Indonesia biladi angkaun wa nufakoma kullu mayyatika yauman hayyal qa'imama kullu mayyatika yauman hayyal qa'imama. Terima kasih kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, saya ingin memberikan tugas. Silakan ditulis. Satu tugas. Silakan ditulis untuk renungan dan refleksi di rumah, ya. Pada minggu yang akan datang kita ketemu dengan wajah yang ceria, semangat, berbahagia, dan menyampaikan hasil dari tugas. Pertama, gambarkan dan deskripsikan suasana keluarga kalian semua di rumah masing-masing. Terima kasih. Itu untuk renungan dan sebagai bahan pelajaran di rumah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan ilmu yang manfaat, barokah, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pulang sampai di rumah mendapatkan ilmu manfaat, rezeki yang banyak, barokah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca doa penutup surat Al-Asr bersama-sama. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan semata-mata dari diri saya pribadi. Wallahu minkum, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.